Di sebuah lembah Batak yang dikelilingi hutan rimbun, hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat, penguasa yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Kerajaan kecil yang ia pimpin tidak megah dalam gemerlap bangunan atau kekayaan, tetapi dihormati karena rakyatnya hidup rukun dan damai. Bagi Raja Rahat, kebahagiaan kerajaan tidak diukur dari emas yang bertumpuk, melainkan dari senyum yang mengisi wajah rakyatnya setiap hari. Namun, dari semua yang ia miliki, tak ada yang lebih berharga baginya daripada putra tunggalnya, Manggala. Manggala tumbuh sebagai pemuda yang gagah, sehat, dan berjiwa lembut. Ia menyukai alam, sering berkeliling hutan bersama sahabat-sahabatnya, membantu masyarakat desa, dan belajar berbagai tradisi Batak yang diwariskan turun-temurun. Ketika Manggala tertawa, seakan seluruh kerajaan ikut tersenyum. Ketika ia menyapa rakyat kecil, mereka merasa dihormati. Dan ketika ia bermain gondang di pelataran istana, semua orang berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan. Raja Rahat pernah berkata bahwa Manggala bukan sekedar putra, tetapi juga masa depan negeri mereka. "Engkaulah cahaya yang akan menjaga tanah kita tetap hidup," ucap Raja Rahat. Manggala dengan rendah hati hanya tersenyum dan membalas bahwa ia ingin menjadi pemimpin seperti ayahnya, seorang pemimpin yang dicintai, bukan ditakuti. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Suatu hari, ketika Manggala memimpin perjalanan perburuan bersama para pemuda desa, langit mendung turun lebih cepat dari biasanya. Hutan terasa lebih sunyi dan angin berhembus dengan suara yang ganjil. Setelah beberapa saat, Manggala terlihat mulai kehilangan keseimbangan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan nafasnya terengah-engah. Para pengawal segera memapahnya, namun Manggala meminta mereka untuk tidak cemas, berkata bahwa ia hanya kelelahan. Akan tetapi, matanya tidak lagi menampilkan cahaya yang selama ini menjadi kebanggaan Raja Rahat. Dalam perjalanan kembali ke istana, tubuh Manggala tiba-tiba limbung. Ia terjatuh begitu saja. Para pemuda yang menemani langsung panik dan memanggil penyembuh desa. Mereka mencoba berbagai ramuan tradisional, doa-doa adat, hingga memanggil dukun ternama dari negeri tetangga. Tetapi hari demi hari, kondisi Manggala tidak membaik. Raja Rahat menolak meninggalkan sisi putranya, duduk sepanjang malam sambil menggenggam tangan Manggala, berharap kehangatan ayah dapat menjadi penawar. Namun harapan itu terkubur ketika di suatu malam yang lengang, suara gondang berhenti terdengar dari istana. Manggala menghembuskan nafas terakhirnya. Kerajaan tenggelam dalam kesedihan. Ratapan terdengar dari seluruh penjuru. Para tetua adat memukul gondang dengan ritme pelan, menandai kehilangan seorang pemuda yang dicintai banyak orang. Tapi tak ada tangisan yang lebih menyeluhkan daripada tangisan Raja Rahat. Ia merasa separuh jiwanya direnggut paksa. "Mengapa tidak aku saja yang pergi?" bisiknya sambil memeluk tubuh putranya. Sejak hari itu, istana berubah muram. Raja Rahat tidak lagi tersenyum. Ia tak mau makan, tak mau memimpin, dan tak mau menerima siapapun. Dalam hatinya, ia menolak kenyataan bahwa ia harus hidup tanpa Manggala. Setiap pagi ia duduk di kamar putranya, setiap malam ia menatap barang-barang peninggalannya. Para penasihat kerajaan cemas, sebab negeri itu memerlukan seorang pemimpin yang kuat, bukan raja yang tenggelam dalam duka. Yang paling menyedihkan, Raja Rahat menolak prosesi adat pemakaman sepenuhnya. Ia merasa perpisahan itu terlalu menyakitkan. Ia tidak siap melepas Manggala, bahkan dalam kematian sekalipun. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama memantulkan cahaya pucal di tanah istana, Raja Rahat mengalami sebuah mimpi yang mengubah segalanya. Dalam mimpinya, Manggala muncul berdiri di tengah hamparan kabut. Tersenyum. Tidak ada sakit di wajahnya, tidak ada kelelahan. Ia tampak seperti dirinya dulu, pemuda yang penuh cahaya. "Ayah," katanya lembut, "jangan bersedih. Aku tak pernah benar-benar pergi.
Aku ingin melihat ayah tersenyum lagi. Raja Rahat terbangun dengan air mata mengalir. Untuk pertama kali sejak kepergian Manggala, ia merasa sesuatu dalam dadanya bergerak, bukan kebahagiaan, tetapi secerah harapan. Ia memanggil tetua adat, meminta nasihat tentang bagaimana ia bisa memenuhi pesan terakhir putranya. Para tetua kemudian membisikkan sebuah ide yang kelak akan mengubah sejarah, yaitu boneka hidup bernama Si Gale-Gale, penari kayu yang dapat digerakkan sehingga terasa seolah-olah Manggala kembali menari untuk ayahnya. Dan disinilah perjalanan legenda itu dimulai. Keesokan pagi setelah mimpi yang menggetarkan hati itu, Raja Rahat memanggil seluruh tetua adat, pangula, dan pandai kayu terbaik dari berbagai kampung. Di ruang pertemuan istana yang dipenuhi aroma kayu harum dan dupa, mereka berkumpul, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Raja Rahat berdiri dengan wajah lelah, namun lebih tegar dari sebelumnya. "Aku melihat putraku," ucapnya perlahan namun jelas. Ia meminta agar aku tidak meratap dalam kegelapan. Ia ingin aku tersenyum lagi. Bagaimana aku bisa memenuhi permintaan itu? Para tetua saling pandang. Salah satu tetua tertua, Ompu Parto, mengusap janggut putihnya dan berkata dengan suara serak namun tenang, "Raja, ada sebuah cara yang hanya digunakan pada masa-masa paling kelam, sebuah cara yang jarang dilakukan, tetapi dipercaya mampu menghubungkan kasih sayang manusia dan roh." Raja Rahat mengangkat kepalanya. "Jelaskan." Ompu Parto melanjutkan, "Dahulu, ketika duka meruntuhkan jiwa seseorang, kami menciptakan sebuah patung kayu yang dapat menari, sebuah simbol yang mampu membawa kembali kenangan, menenangkan hati, dan menyampaikan pesan dari dunia arwah. Patung itu diberi nama Si Gale-Gale, yang artinya yang lemah lunglai, karena ia bergerak seperti tubuh yang digerakkan perasaan." Mendengar itu, Raja Rahat menutup mata. "Jika itu dapat membuatku melihat senyum Manggala sekali lagi, lakukanlah." Para pandai kayu segera memulai persiapan. Mereka memilih kayu terbaik dari hutan suci, kayu yang dianggap memiliki roh lembut dan tidak keras hati. Penjaga hutan menjaga proses pengambilan dengan penuh hormat. Mereka berdoa, menaburkan beras, dan memohon izin kepada penunggu hutan agar kayu itu diberkati, bukan sekedar ditebang. Kayu yang dipilih kemudian dibawa ke istana. Proses pembuatan Si Gale-Gale dimulai dengan penuh kehati-hatian. Pandai kayu menggambar bentuk wajah Manggala berdasarkan kenangan para sahabat, pelayan istana, dan Raja Rahat sendiri. Mata dibuat sedikit sayu, bukan karena duka, tetapi karena keramahan yang sering memancar dari diri Manggala. Bibir diukir lembut, seolah-olah siap untuk tersenyum setiap saat. Hari demi hari, patung itu mulai menyerupai Manggala. Raja Rahat sering datang untuk melihat perkembangan, duduk diam di sudut ruangan sambil memandangi proses tersebut. Sesekali air matanya jatuh, tetapi untuk pertama kalinya sejak kematian putranya, air mata itu bukan hanya kesedihan, melainkan juga harapan. Setelah struktur utama selesai, para tetua adat mulai mempersiapkan ritual berikutnya, pemasangan tali gerak. Tali-tali ini tidak sekedar tali biasa, mereka dipercaya sebagai penghubung antara gerak manusia dan gerak roh. Para penari yang menggerakkan Si Gale-Gale dipilih dengan cermat. Mereka harus orang yang bersih hatinya, tidak menyimpan dendam, dan memahami ritme gondang Batak dengan mendalam. Selain itu, upacara kecil dilakukan untuk membangunkan patung. Para dukun adat membacakan mantra-mantra kuno, meniupkan asap dupa, dan meletakkan bunga hutan di sekitar Si Gale-Gale. Suasana menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga derik kayu terdengar seperti bisikan roh. Pada malam sebelum ritual peresmian,
Raja Rahat duduk sendirian di hadapan patung yang masih belum diberi pakaian adat. Lilin-lilin kecil menerangi ruangan, memantulkan bayangan panjang yang bergerak-gerak di dinding. Ia mengelus wajah patung itu dengan tangan bergetar. "Manggala," bisiknya, "aku tahu ini bukan dirimu, tapi jika ini dapat membuatku mengingatmu tanpa tenggelam dalam luka, maka aku bersyukur." Angin pelan masuk dari jendela, membuat rambut patung bergoyang halus seakan memberikan jawaban. Besoknya, seluruh desa berkumpul di balai adat. Gondang dipukul dengan ritme perlahan, tanda bahwa sebuah upacara sakral akan dilaksanakan. Si gale-gale telah dipakaikan ulos terbaik, ulos yang sama yang pernah dikenakan Manggala dalam sebuah pesta besar. Ketika matahari mulai naik, Raja Rahat akhirnya melangkah keluar, disambut sorak hormat rakyat. Si gale-gale diletakkan di tengah pelataran. Para penari yang menggerakkannya berdiri di belakang dan samping, siap menarik tali dengan keselarasan performa. Semua mata tertuju pada patung itu, dan suasana berubah pekat, hampir seperti dunia menahan napas. Kemudian gong besar dipukul sekali. Bunyi itu menggema, membawa seluruh hadirin masuk dalam momen yang seolah membelah dunia. Lalu gondang mulai berdentum. Tali ditarik, dan si gale-gale menundukkan kepala, seakan memberi salam. Kerumunan terengah, Raja Rahat gemetar. Untuk sesaat, seakan Manggala benar-benar kembali. Gondang semakin cepat mengalun, mengisi udara dengan nada yang menggetarkan dada. Setiap hentakan gendang seolah memanggil sesuatu yang lebih tua dari manusia, lebih dalam dari sekadar ingatan. Para pemain musik duduk bersila, wajah mereka serius dan penuh konsentrasi. Mereka tahu bahwa pada hari itu, mereka tidak hanya memainkan musik, mereka menghantarkan sebuah jiwa kembali mengenang dunia. Di tengah pelataran, si gale-gale mulai bergerak lebih lembut. Tali-tali di tubuhnya ditarik dengan sinkronisasi sempurna, membuat bahunya naik turun seolah bernafas. Kepala patung itu sedikit menoleh ke kanan, kemudian ke kiri, seakan melihat kembali wajah-wajah rakyat yang pernah mengenal Manggala. Ketika tangan kayu itu terangkat perlahan, beberapa orang di antara kerumunan menahan nafas, sementara yang lain secara spontan menyeka air mata. Raja Rahat berdiri terpaku di barisan depan. Ada getaran di kedua lututnya, bukan karena lemah, melainkan karena emosi yang terlalu besar untuk ditampung. Ia melihat si gale-gale, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Gerakan patung itu begitu halus, begitu manusiawi, seakan roh Manggala benar-benar menyentuh dunia kembali. Raja Rahat teringat ketika putranya menari dalam pesta panen beberapa tahun lalu. Gerakannya luwes, matanya bersinar, tawanya mengisi balai adat. Kini bayangannya kembali hadir. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya nyata, namun cukup untuk membangkitkan kembali sesuatu yang telah lama terkubur. Kekuatan untuk menerima. Gondang berubah tempo. Para penari si gale-gale menaikkan ritme gerakan, membuat patung itu menunduk, lalu mengangkat tangan, seolah mengajak orang-orang untuk ikut merasakan kebahagiaan sederhana yang dulu pernah ada. Suasana yang awalnya penuh kesedihan, kini berubah menjadi perasaan haru yang hangat. Beberapa anak kecil bahkan menggenggam tangan orang tua mereka dengan penuh kekaguman, bertanya, apakah itu benar Manggala kembali? Orang dewasa hanya tersenyum samar. Mereka tahu bahwa roh tidak kembali dalam bentuk tubuh, tetapi melalui cinta, kenangan, dan tradisi. Tetua adat berdiri di samping panggung, mengawasi jalannya upacara. Om Puparto memperhatikan raja yang mulai meneteskan air mata, tetapi kali ini berbeda. Tidak ada rasa marah pada takdir, tidak ada penolakan. Air mata itu adalah air mata pelepasan, suatu bentuk keikhlasan yang lahir dari pemahaman bahwa Manggala tetap hidup, bukan dalam tubuh, tetapi dalam tarian, dalam ulos, dalam melodi gondang, dan dalam hati rakyatnya.
Tiba-tiba angin lembut berhembus dari arah danau, daun-daun bergoyang pelan, dan beberapa helai jatuh tepat di sekitar si gale-gale, menciptakan pemandangan yang terasa seperti simbol dari dunia tak kasat mata. Seorang dukun berkata lirih kepada tetua lainnya bahwa angin itu pertanda restu, bahwa roh Manggala menerima persembahan ini. Raja Rahat mengambil langkah maju, setiap langkah terasa berat namun pasti. Ia mendekati si gale-gale yang masih menari, dan ketika berada cukup dekat, ia menyentuh tangan kayu itu. Sejuk. Namun pada saat bersamaan, ada kehangatan mengalir ke dadanya. Seakan sentuhan itu menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang hilang, namun masih ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. "Anakku," bisik Raja Rahat begitu halus hingga hampir tidak terdengar. Tetapi para tetua melihat dari matanya bahwa kata itu bukan sekadar sapaan, melainkan sebuah perpisahan. Gondang mencapai puncaknya. Para penari si gale-gale membuat patung itu mengenadah ke langit, membuka kedua tangan seolah menyerahkan dirinya pada cahaya matahari. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Gondang melambat secara dramatis. Gerakan patung pun perlahan mereda. Kepala si gale-gale menunduk perlahan, menyerupai akhir dari sebuah tarian sakral. Suasana menjadi sunyi. Seluruh rakyat menundukkan kepala. Raja Rahat berdiri tegap, menghapus air matanya. Tatapannya kini tidak lagi kosong. Ia mengambil napas panjang, napas pertama yang benar-benar bebas sejak Manggala meninggal. Ia menatap rakyatnya, lalu menatap patung si gale-gale yang kini diam. "Terima kasih," katanya dengan suara mantap. Tidak jelas apakah ia berbicara kepada rakyat, kepada para tetua, atau kepada Manggala. Mungkin kepada semuanya. Si gale-gale telah membelah batas antara dunia manusia dan dunia roh, membuka jalan bagi duka untuk berubah menjadi kekuatan baru. Dan bagi Raja Rahat, hari itu adalah hari kelahiran kembali semangat seorang pemimpin. Beberapa minggu telah berlalu sejak tarian pertama si gale-gale menggetarkan tanah Batak. Namun, gema hari itu masih terasa di setiap sudut desa, pada suara gondang yang lebih hidup, pada langkah para penari yang lebih bersemangat, dan terutama pada perubahan yang terjadi dalam diri Raja Rahat. Raja yang sebelumnya terpuruk dalam duka, kini kembali berdiri sebagai sosok yang teguh. Tidak lagi memandang masa lalu dengan mata yang penuh kehilangan, tetapi dengan mata yang penuh penghargaan. Raja Rahat mulai memimpin rapat adat kembali. Ia meninjau sawah, berbicara dengan rakyat, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Di banyak kesempatan, ia tersenyum meski senyuman itu masih mengandung bayangan kerinduan. Di malam hari, ia sering duduk di beranda istana, memandangi langit yang penuh bintang, berbicara pelan seolah Manggala masih mendengarnya. Malam-malam seperti itu membuatnya merasa tidak benar-benar sendirian. Para tetua adat pun merasa lega. Mereka melihat bahwa tarian si gale-gale bukan hanya menghibur, tetapi menyembuhkan. Tidak hanya bagi raja, tetapi bagi seluruh negeri. Manggala mungkin telah tiada, namun kebaikannya hidup di antara mereka, menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Seiring waktu, ritual si gale-gale menjadi bagian penting dari upacara adat. Tidak hanya digunakan untuk mengusir duka, tetapi juga untuk merayakan kehidupan. Setiap pesta panen, setiap upacara syukur, dan bahkan beberapa perayaan kelahiran di desa, kini memasukkan tarian si gale-gale sebagai simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia ruh. Bagi masyarakat Batak, tarian itu menjadi bukti bahwa cinta keluarga tidak pernah berakhir, hanya berubah bentuk. Suatu hari, Raja Rahat meminta agar si gale-gale dipindahkan ke sebuah ruangan khusus di bangunan adat, tempat para pengunjung bisa melihat dan mengenang kisah Manggala. Ruangan itu dibuat dari kayu pilihan, dihias ukiran tradisional, dan diterangi lampu minyak yang hangat. Di dindingnya terdapat ulos, foto-foto lama, dan benda-benda peninggalan Manggala.
Semuanya dirangkai bukan untuk meratapi kematian, tetapi untuk merayakan kehidupan yang pernah menyentuh banyak hati. Ketika ruangan itu selesai dibuat, Raja Rahat duduk di depannya bersama Ompu Parto. Tetua itu tersenyum. "Raja, apa yang kita lihat hari ini bukan sekedar patung. Itu adalah cerita yang akan hidup selama manusia masih mengenangnya." Raja Rahat mengangguk pelan. "Aku sadar sekarang, Ompu. Dulu aku ingin Manggala kembali. Aku ingin melihatnya, menyentuhnya, mendengar tawanya. Tapi kini aku mengerti. Ia telah kembali dengan cara yang berbeda." Ompu Parto menepuk bahu raja dengan lembut. "Tidak ada roh yang benar-benar pergi. Selama kita hidup sesuai ajaran mereka, selama kita menjaga warisan mereka, mereka tetap bersama kita." Raja Rahat tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyuman itu tidak disertai air mata. Beberapa tahun kemudian, sebuah pesta besar digelar untuk merayakan keberhasilan panen yang luar biasa. Gondang berbunyi sepanjang hari, anak-anak berlarian membawa bunga, dan para ibu memasak makanan terbaik mereka. Di tengah keramaian, si gale-gale dibawa keluar. Para penari menarik tali-tali itu dengan irama riang, membuat patung bitu menari seperti seorang remaja yang merayakan hidup. Rakyat bersorak, menari bersama, dan tertawa dalam kegembiraan yang meriah. Di dalam keramaian itu, Raja Rahat berdiri dan berkata lantang, "Selama kita saling menjaga dan mencintai, Manggala akan terus menari bersama kita." Orang-orang mengangkat tangan mereka, mengamini kata-kata itu. Dan tepat saat matahari terbenam, angin lembut kembali berhembus. Beberapa daun jatuh melayang seperti membentuk lingkaran kecil di kaki si gale-gale. Orang-orang tersenyum karena mereka tahu ruh Manggala memberi restu sekali lagi. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Raja Rahat menua dengan damai. Ketika akhirnya ia berpulang, rakyat memberikan penghormatan tertinggi. Pada hari pemakamannya, si gale-gale kembali menari. Tapi kali ini bukan untuk menghapus duka, tetapi untuk menghantar sang raja menuju dunia yang sama dengan putranya. Tarian itu lembut, penuh penghormatan, seakan berkata bahwa cinta seorang ayah dan anak akan terus hidup selamanya. Generasi demi generasi berlalu. Desa itu berkembang, lalu berubah. Namun legenda si gale-gale tidak pernah hilang. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan tarian kayu yang hidup, tarian yang menyimpan kisah kesedihan, cinta, dan penyembuhan yang begitu manusiawi. Dan hingga hari ini, setiap kali si gale-gale menari, mereka yang menontonnya dapat merasakan satu hal yang sama, bahwa cinta tidak berakhir ketika tubuh berhenti. Cinta adalah warisan yang selalu menemukan jalan untuk hidup kembali.